Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, dimanapun anda berada, wabil khusus di masjid yang mulia ini topik yang paling berat dari semua topik yang pernah disajikan. Kenapa? Karena pengendalian hawa nafsu ini. Namun mari kita kupas sedikit demi sedikit agar minimal kita tahu dulu kita ini condong yang mana di antara semua nafsu. Dan sebelum daripada itu, alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lebih dulu hal yang seperti itu, bahwa jiwa kita ini sebagaimana yang Allah sampaikan, wa nafsiu wa masawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Qad aflaha man zakkaha, Allah memberikan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Artinya ada jiwa-jiwa yang takwa, ada jiwa-jiwa yang fujur, berlawanan daripada takwa. Nah, mari kita kupas sedikit tentang nafsu. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah membagi beberapa poin. Yang kita ketahui pertama itulah nafsu yang disebut nafsul ammarah. Bawaannya marah melulu. Jarang diibadah. Hidupnya penuh dengan maksiat. Dikit-dikit yang dipikirin gimana caranya makan orang. Ntar kalau yang berikutnya nafsunya beda lagi. Itu nafsul ammarah. Makan orang maksudnya makan hak orang. Begitu. Kalau seandainya yang nafsu yang di bawahnya lagi, ya itu yang disebut nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini kadang-kadang orangnya suka ibadah, tapi gampang banget tergelincir. Ibadahnya rajin banget, diajakin korupsi mau. Nah, itu nafsu lawamah itu. Nggak punya benteng. Seolah-olah ibadahnya hanya memenuhi kewajiban atau sekedar menggugur kewajibannya. Ada lagi yang kagak ketara tapi alus banget, disebutnya nafsul mulhamah. Lah ini alus banget. Contohnya gimana contohnya? Contohnya orang yang berkata, saya sih nggak riya, tapi disebut-sebut terus. Artinya riya, betul apa tidak? Disebut-sebut terus nggak berhenti. Saya mau orangnya tawadu saya mau orangnya, tapi disebut-sebut terus. Tapi di depan orang terus, tawadu saya. Siapa paling tawadu jadi orang? Dia nggak tawadu. Nah, itulah tiga nafsu yang buruk yang mesti kita hindarin. Di atas dari itu semua ada nafsu yang mesti kita pegang, yaitu nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang, sampai diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, di situ tuh sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari berbagai macam nafsu itu, coba agar kita lebih memahami, saya mau cerita. Ibu, bapak sekalian yang ada di studio, coba kira-kira nafsu apa nih begini ya. Kalau ada seorang di zaman Belanda dulu, dia berpihak kepada Belanda, dikhianati perjuangan para pahlawan. Itu kira-kira nafsu apa itu? Kira-kira nafsu apa itu? Yang dipikirin bagaimana ceritanya tuh supaya dapat duit, karena dibayar sama gulden dapat duit Belanda. Itu kira-kira nafsu apa itu? Nafsu apa kira-kira, Bu? Yang dipikirin terus kagak ada kebaikannya sedikit pun. Kejahatan semua yang dipikirin. Nafsul amarah. Amarah, nggak punya kebaikan sebutir pun.